Tentu saja pada titik ini tidak sulit untuk mengetahuinya, tapi yang ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia Ratu adalah Taiksu juga memiliki kekurangan. Su Anxing banyak bicara. Sang ratu selalu memandangnya dengan acuh tak acuh, dan ada aura gelisah di antara kelima jarinya sepertinya itu bisa dihilangkan kapan saja. Bagaimana bisa Anda memberitahu saya kekurangan Taiksu? Apakah Anda ingin memberontak? Ratu bertanya dengan dingin. Haha, Yang Mulia Ratu terlalu khawatir. Aku tidak peduli dengan itu. Saya mengatakannya dari awal. Saya hanya ingin melihat kebijaksanaan luar biasa dari Yang Mulia Ratu Sensi. Adapun kelemahan Taiksu, bahkan jika aku memberitahumu, Sensi tidak bisa mengubah hasilnya juga. Su Anxing tertawa pelan. Ratu melepaskan tangannya yang menggenggam leher Su Anxing saat ini. Dia sangat dekat dengan Su Anxing, masih bisa membunuhnya kapan saja. Su Anxing memutar lehernya, masih ada sidik jari Ratu di atasnya. Jelas kekuatannya tidak ringan buat dia menderita, hanya tidak pernah menunjukkannya. Kamu sudah tahu endingnya? Ratu bertanya lagi. Mengapa kita tidak pindah dari sini? Yakinlah kami akan meninggalkan alam dewa kuno. Jika aku benar-benar ingin melenyapkanmu, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Su Anxing menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Sopan namun semakin terlihat seperti ini wajah sang ratu semakin menunjukkan rasa jijik. Itu membuatnya merasa bahwa Su Anxing sangat dibuat-buat. Bagus, aku akan pergi bersamamu. Ratu benar-benar orang yang cerdas. Saya hanya bosan di Sensi. Temukan seseorang untuk diajak ngobrol, persis seperti yang saya pikirkan. Tentu jika kamu jatuh cinta padaku selama periode ini, kebetulan saya juga belum pernah menikah dengan seorang istri. Su Anxing juga pandai dalam kebijaksanaannya sendiri. Terlepas dari penampilan penuh dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi, seolah-olah dialah pria paling tampan di dunia, bahkan Ratu pun tidak pernah memperhatikannya. Di bawah tatapan banyak mata dari dunia para dewa kuno, Ratu dan Su Anxing memasuki Bahtera Taiksu Susen. Terjadi keributan beberapa saat beberapa kakak laki-laki senior, dipimpin oleh Ke Yun, bergegas keluar ingin memblokir jalan. Ke Yun, lindungi alam dewa kuno. Saya akan kembali segera setelah saya pergi. Ratu menoleh, mata yang indah menatap Ke Yun dan berkata pelan, apa lagi yang ingin dikatakan Ke Yun? Namun setelah memikirkannya sejenak, Anda hanya bisa mengepalkan tangan dan memberikan tangan ke arah Ratu. Dia mengenal Ratu. Saat ini hal yang paling tidak pantas adalah mempertanyakan dan menghalangi keputusan Ratu. Pasti ada alasannya berani pergi sendiri. Masih ada rencana cadangan yang tersisa. Jaga dirimu baik-baik. Itu tidak sulit bagi Ratu. Setelah berbicara Ratu dan Su Anxing memasuki Susenno. Orang Taiksu lainnya kembali satu demi satu. Orang-orang Taiksu yang akhirnya pergi, memandang Ke Yun dan yang lainnya merasa merendahkan. Niat membunuh itu dilepaskan dengan tidak hati-hati. Wajah Ke Yun menjadi sedikit gelap. Dia pun melepaskan nafasnya untuk melawan. Kamu semut. Lain kali jika ada kesempatan kalian semua akan musnah di sini. Rancang meraung marah, patung emas melayang di atas kepalanya. Dia memandang pria Taiksu itu dengan marah. Kedua belah pihak menarik panah dan busur mereka. Namun, pada akhirnya tidak terjadi pertempuran. Namun dalam provokasi Taiksu dia membawa Ratu dan meninggalkan alam dewa kuno. Inilah akhir dari apa yang dilihat Xiao Yan. Gambar yang ditinggalkan Ratu menjelaskan bagaimana dia pergi dan kemana dia pergi. Dia juga sepertinya memberitahu Xiao Yan bahwa dia tidak dalam bahaya. Ayah, ada apa denganmu? Xiao Yueli sudah lama berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan berdiri di sana memejamkan mata tanpa alasan. Lalu aku membuka mataku, tidak ada apa-apa. Ratu meninggalkan beberapa kenangan.
Aku baru saja tenggelam dalam kenangan, Xiao Yan menjelaskan. Xiao Yan memberikan gambaran umum tentang bagaimana Ratu pergi. Bagaimana Ratu bisa setuju untuk pergi bersama Yang Mulia Taiksu? Bukankah ini seekor domba yang masuk ke mulut harimau? Xiao Yueli berkata dengan terkejut. Xiao Yan terdiam. Sang ratu berperilaku aneh, terkadang sangat sulit menebak apa yang dia pikirkan dan rencanakan. Kali ini, ikuti Yang Mulia kedua Taiksu ke tempat kekuatan utama Taiksu berada. Seperti yang dikatakan Xiao Yueli, ibarat domba masuk ke mulut harimau dan mendorong dirinya ke dalam kesulitan. Meskipun Xuan Xing benar-benar tidak ingin mempermalukannya, hanya obrolan ringan. Apa tujuannya? Kemudian Ratu pergi ke Taiksu. Kemana perginya dunia para dewa kuno? Mengapa tempat ini kosong? Tidak ada apa-apa, Xiao Yueli berkata dengan ragu lagi. Tidak ada niat membunuh. Jelaskan itu. Sejak Ratu pergi, Taiksu benar-benar tidak pernah datang lagi. Jadi ada begitu banyak orang kuat di alam dewa kuno, kecuali yang terkuat di antara mereka masih banyak yang lemah. Tidak ada cara untuk mendukung migrasi orang kemana mereka bisa pergi. Xiao Yan juga mencubit dagunya. Namun saya tidak tahu apakah Anda juga memikirkan masalah ini. Melihat gulungan di aula utama, ingatlah itu, keberangkatan Ratu ke Taiksu dia pasti punya tujuannya sendiri. Adapun, apa itu belum diketahui. Saya hanya berencana untuk mendapatkan beberapa informasi dari Su Qiantai. Lihat apakah saya dapat membuat kontak. Ratu menghilang bersama Taiksu. Saya punya pertanyaan tentang kemana Raja Tenzo akan pergi. Bagaimana dia bisa menghilang? Ucap Xiao Yan. Xiao Yueli juga mengangguk setuju. Lalu dia membalikkan tangannya. Sebuah slip giok muncul di antara mereka. Slip gioknya tidak rusak. Orang tua itu seharusnya masih hidup. Xiao Yueli berkata dengan serius. Xiao Yan menamparkan keningnya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Berjalan keluar dari aula, beberapa bahtera orang-orang kuat di dunia kuno abadi dan iblis yang sedang menunggu Xiao Yan. Bukanlah orang yang tidak sabar atau tidak sabar. Semuanya menunggu perintah Xiao Yan saat ini. Xiao Yan menjadi ragu-ragu. Sepertinya saya tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu, meski aku harus pergi menyelamatkan Ratu. Jadi di manakah lokasi spesifik Taiksu? Dan dengan kekuatan tempurnya saat ini, bagaimana cara mengetahui lokasinya? Kalau saja bisa seperti itu, alangkah baiknya memiliki kemampuan untuk sementara berubah menjadi seorang raja. Xiao Yan tersenyum pahit. Ini jelas mustahil. Tidak ada apapun di alam dewa kuno. Setelah Xiao Yan mencari kemana-mana, hanya berencana untuk pergi. Namun, ketika Xiao Yan sedang mencari kemana-mana, akhirnya, dia tinggal di Xiao Mansion miliknya. Setelah memasuki rumah, di halaman meja batu ada papan catur, menarik perhatian Xiao Yan. Dan di papan catur ini tidak ada permainan catur, hanya dua buah catur, satu putih dan satu hitam ditempatkan di tengah. Apa maksudnya ini? Xiao Yan tampak berpikir, dan Xiao Yueli memandang Xiao Yan dan merenung. Tidak ada permainan catur itu menunjukkan bahwa niatnya bukan soal catur, tapi pada bidak catur ini, dua buah catur tengah, satu kiri dan satu kanan, satu hitam dan satu putih. Tiba-tiba mata Xiao Yan menunjukkan pandangan yang jelas. Dia mendongak dan melihat sekeliling. Mungkinkah semua yang kita lihat, apakah itu semua tipuan? Ilusi. Kakak senior Keyun, berhentilah membuat masalah, cepatlah keluar. Xiao Yan berkata dengan keras, suaranya menyebar. Xiao Yueli memandang Xiao Yan dengan heran. Saya tidak tahu apa maksudnya. Seperti yang diduga, itu adalah adik ke-9. Panggil sedikit maka Anda dapat memahami semua arti sebenarnya. Pada saat ini sebuah suara yang familiar keluar segera.
dunia para dewa kuno di hadapanku tampak menjadi hidup. Segala sesuatu di depanku tertiup angin di halaman yang awalnya kosong tiba-tiba banyak sosok muncul semua mata tertuju pada Xiao Yan. Tokoh-tokoh ini dipimpin oleh Ke Yun, saudara yang sangat mencintai Xiao Yan.